Shalom dan salam berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya 11 Agustus 2023. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur dan bersukacita di hari ini Tuhan berikan kami nafas kehidupan untuk melalui kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kami. Bersama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 28 ayat 6-9 menjadi perenungan kita pada saat ini. Mazmur 28 ayat 6-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Sejauh demikian firman Tuhan yang kita baca dengan tema bersukacita dalam Tuhan, kita renungkan pada saat ini. Bersukacita dalam Tuhan. Sende Paranulan Puang. Jemaat kekasih Tuhan, tidak selamanya setiap keadaan dapat dikendalikan. Bahkan keadaan bisa mengendalikan orang jika dia mudah terbawa oleh perasaannya. Biasa kita sebut baper. Orang yang mudah terbawa perasaan akan makin sulit melepaskan diri dari situasi yang sedang dihadapi. Hal tersebut justru dapat memicu munculnya masalah lain. Jadi dibutuhkan sikap optimis untuk dapat menolong tetap netral dalam setiap hal yang dihadapi. Kepercayaan Daud yang teguh kepada Tuhan membuat bersyukur, walaupun sebelumnya ia merasa Tuhan tidak merespon permohonannya. Daud berdoa dalam iman, karena itu ia dapat mengalami sukacita dalam pengharapan. Keyakinan itu yang memampukannya tetap bersyukur dan beria-ria memuji Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya pada waktu yang Tuhan pandang baik. Setelah memuliakan Allah atas anugerahnya, hatinya merasa kuat. Ia terus berpengharapan karena baginya Tuhan adalah gembala yang setia akan menjamin keselamatan dan berkat bagi domba-dombanya. Keyakinan Daud kepada Tuhan dalam masa penantian akan jawaban Tuhan membuatnya tertolong sehingga tidak goyah dan tidak putus asa. Kita sering mendengar bahwa iman membuat seseorang dapat melampaui dirinya. Artinya, walaupun diri kita terbatas dalam banyak hal, tetapi dengan iman dapat bertahan dalam segala keterbatasan kita. Iman adalah jawaban bagi jiwa yang sedang tertekan dan seringkali menjadi jalan keluar saat semuanya terasa buntu. Berdoa dengan iman dapat menolong kita mengalami sukacita. Iman membuat kita seolah-olah permohonan kita sudah terkabulkan, sehingga kita dapat bersukacita walau keadaan tidak selamanya seindah yang kita harapkan. Itulah kekuatan orang beriman. Ia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang terus memelihara kehidupannya.
Selamat menjalani hidup hari ini yang Tuhan senantiasa anugerahkan, dan bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah, kami ungkapkan kepadamu. Firman-Mu telah menopang kami untuk bersukacita senantiasa dalam setiap keadaan kami. Ya Bapa di sorga, untuk menjalani setiap hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, kuatkan iman percaya kami sehingga kami senantiasa terus berpengharapan, baik ketika kami mengalami sukacita, bahkan ketika kehidupan kami sedang tertekan. Kami percaya pertolongan-Mu senantiasa ada dan senantiasa pada waktu yang tepat. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan setiap rencana-rencana kami ke depan. Jadilah menurut kehendak Tuhan dan mampukan kami semua untuk menerima setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang sering menyedihkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.